izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Halo teman-teman semua, apa kabarnya Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kali ini kita boleh sama-sama lagi bertemu di ibadah Gerakan Pemuda secara online dengan format STMJ++ atau Sharing to My Jesus++. Nah, di bulan ini tema yang diambil itu adalah waktu yang tepat. Nah, kita mau tahu lebih dalam lagi tentang tema ini. Oleh karena itu sebelumnya kita mau tes ombak dulu nih teman-teman. Aku mau ngajakin teman-teman untuk tepuk GP ya. Udah pada tahu semua kan ya? Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk GP. 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 Oke, udah pada semangat di rumah. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Yang baik, terima kasih banyak untuk waktu Tuhan yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Tuhan dalam ibadah Gerakan Pemuda dengan format STMJ. Kiranya kami boleh melakukan ibadah pada saat ini dengan baik, dan juga Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami dimampukan untuk fokus dan dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui ibadah pada saat ini. Kiranya ungkapan syukur kami ini berkenan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan lagu dari KMM 33 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Hikmat-Nya besar.
teman-teman, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan nih dari kesaksian dari rekan kita, teman kita, yaitu Bintang. Dia akan membagikan berkat dia, pengalaman dia dalam dia berkegiatan sehari-hari kepada kita semua nih teman-teman. Oleh karena itu, kita langsung dengerin dari Bintang. Shalom, aku hari ini bakal ngasih berkat, yaitu udah lama banget nih, sekitar 3 bulan aku di rumah. Dan juga aku ngerasain bahwa Tuhan Yesus tuh memberikan berkat yang sangat luar biasa banget. Terutama di 3 bulan terakhir ini, aku masih ngerasain bahwa kesehatan aku masih terus dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan juga yang paling pentingnya adalah berkat yang sangat luar biasanya, yaitu adalah waktu bersama keluarga. Karena aku ngerasa belakangan ini, ataupun masa-masa sebelum COVID ini, aku sering banget di luar rumah. Dan sekarang hampir tiap hari di rumah, mencoba untuk aku lebih dekat lagi dengan keluarga. Dan juga bisa memberikan kehangatan lagi dari keluarga untuk diriku dan diriku untuk keluarga, dan semakin akrab dari hari ke harinya. Mungkin itu berkat yang bisa aku sharing untuk teman-teman GP semuanya. Semoga teman-teman GP selalu sehat dan juga lebih dekat dengan keluarganya, itu pasti. Dadah! Oke teman-teman, tadi kita udah sama-sama mendengarkan cerita dari Bintang. Makasih banyak untuk Bintang yang udah memberkati kita semua dengan ceritanya, pengalamannya selama beraktivitas sehari-hari. Kiranya cerita tadi boleh menjadi berkat dan juga menjadi kekuatan juga buat teman-teman di rumah. Oke teman-teman, untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 457 ayatnya yang pertama dan yang keempat, ya Tuhan tiap jam. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman lagi ya Bapa. Dan kami juga akan mengetahui tentang rencanamu, rancanganmu seperti apa ya Bapa. Dan kami mohon petunjukmu, kami mohon hikmatmu juga kepada kami, mengetahui hal-hal yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman dari kitab Yeremia pasalnya yang 11 sampai 14. Dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 yang mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oke teman-teman, di malam hari ini kita boleh ditemani oleh Kakak Randy dan Kakak Bennett ya untuk sharing di sini, yang dimana kita akan sharing nih tentang waktu yang tepat itu seperti apa gitu ya. Mungkin dari Kakak Bennett dan Kakak Randy ya, tadi dalam pembacaan ayat dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 nih ya, tentang waktu yang tepat. Buat teman-teman sendiri lebih condong kemana sih dari ayat 11, 12, 13, dan 14 ini gitu, tentang waktu yang tepat itu gitu. Maksudnya waktu yang tepat itu menurut kita ada di ayat berapa gitu ya, kalau sesuai. Betul, ya. Oke, sambil lihat. Kalau dari aku dulu Kak? Boleh. Dari kabinet aja. Kalau aku Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Kalau ditanya yang paling tepat mana waktu waktu yang paling tepat itu di ayat yang ke-11. Di ayat ke-11. Alasannya kenapa? Alasannya karena di situ dengan sangat jelas Tuhan kasih tahu kalau aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kan maksudnya rancangan-rancangan yang sudah ada itu baik sekarang maupun masa depan, yaitu tuh Tuhan udah tahu duluan gitu. Jadi sudah tepat dan pasti. Jadi sudah pastilah ya. Di ayat 11 itu ya. Oke, terima kasih Kakak Randy, silakan. Sama kayaknya ya, jadi di ayat 11 ini emang kalau untuk ini ya, kalau kita ngebahas waktu yang tepat ya teman-teman, emang ayat 11 ini sangat relevan banget gitu. Tuhan tuh sudah tahu rancangan-rancangan, bahkan sebelum lahir pun, kita lahir pun Tuhan sudah tahu, sudah mengenal kita gitu kan, bahkan apa yang akan terjadi pada kita di masa depan gitu. Jadi kalau untuk waktu yang tepat, Tuhan tahu dalam jalur-jalur hidup kita sedang mengalami masa-masa kesulitan kapan, dan mengalami masa-masa bahagia kapan, itu tuh Tuhan sudah tahu. Dan itu emang waktu yang tepat, yang sejati lah gitu. Jadi menurut saya sih memang mungkin ayat yang 11 ya kayak. Mungkin karena ada rancangannya gitu ya. Betul, rancangannya. Jadi kita mau kayak gimana juga udah sesuai dengan Tuhan yang inginkan lah gitu. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, dari kata-kata waktu yang tepat di sini ada kata waktu nih teman-teman. Waktu. Menurut teman-teman sendiri, kata dari waktu itu seperti apa sih? Definisi atau apa ini? Definisi. Arti waktu itu. Boleh ya, definisi aja. Atau terdiri dari apa gitu ya? Waktu. Atau artinya boleh lah. Menurut teman-teman, waktu itu kayak apa sih maksudnya gitu? Waktu, sesuatu yang berjalan. Iya, ini sesuatu yang berjalan, sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu, apapun itu, jadi kejadian atau apalah. Susah sih dijelasin memang, cuman ya itu kayaknya sesuatu yang diberikan kita untuk kita melakukan apapun, segala hal gitu. Waktu, definisi waktu. Karena kita sering ngomong waktu kayak gampang, tapi kalau disuruh definisi susah ini kayak. Kayak gimana gitu? Gimana ya? Iya. Ya kita bisa bilang mungkin sesuatu yang diberikan untuk kita aja sih, untuk kita melakukan banyak hal. Di sini teman-teman, terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus gitu ya. Di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, Lebih tepat gitu. kata waktu nih, kata waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya
suatu kejadian. Jadi itu yang dimaksud waktu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu teman-teman. Ya, tapi jawaban yang tadi juga bagus. Masuk dikit Ya, Kak. gitu. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Mas, apa Kak? Kata dari tepat itu apa? Maksudnya tepat itu. Tepat, pas, Cocok. pisan, Cocok. Cocok mungkin ya. cocok, Gitu. Ya. Betul. benar, Ini tepat, udah tepat, nggak benar. Jawaban Anda tepat. Jawaban Anda benar. Ya. nggak kurang, nggak lebih, pas. Pas. Cocok. Tepat, benar, pas. Gitu. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jawabannya betul, teman-teman. Ya, betul. Betul. Bagus ya. Betul juga. Oke. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga kata tepat itu yang pertama betul atau lurus, ya. Yang kedua kena benar. Kareni tadi bilang juga benar gitu ya. Benar. Pas ya. Pas. Ya. Terus yang ketiga tidak ada selisih sedikit pun. Pas yang tadi benar ya. Yang keempat betul atau cocok. Yang kelima jitu. Yang keenam betul atau mengena. Ya, mengena. Banyak ya. Ya. Ternyata definisinya banyak, artinya banyak gitu ya. Oke, buat teman-teman sendiri dalam waktu yang tepat ini kalau kita kaitkan dengan firman gitu ya, kaitkan dengan firman ini, menurut teman-teman waktu yang tepat itu apa artinya? Dikaitkan dengan firman, waktu yang tepat itu apa? Ya, kalau waktu kan tadi proses, perbuatan, keadaan. Kalau untuk yang tepatnya benar, pas, cocok, betul gitu kan ya. Kalau misalkan digabungkan waktu yang tepat, menurut teman-teman dalam firman Tuhan ini waktu yang tepat ini apa? Jawabannya boleh sama boleh, Boleh sama. Apa ya? tapi Mungkin. jangan terlalu persis. Kalau Tiga kabinet dulu deh. oke. Coba ya. Kalau waktu yang tepat. Kalau waktu kan tadi itu lebih ke proses, terus sesuatu yang sedang berlangsung, tepat, pas gitu. Berarti kalau misalnya kaitkan dengan firman Tuhan tadi ya itu kalau dikaitin lagi sama hidup kita ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, misalnya lagi sedih sekarang, terus lagi senang, apapun itu ya itu semuanya dalam rangkaian proses gitu, dalam rangkaian prosesnya Tuhan. Oke, terima kasih Kakak Benet. Dari Kakak Reni sekarang Pada saya waktu lagi yang ya. tepat. Ya. Oke, waktu yang tepat ya. Ya kalau ya balik lagi sih kalau dikaitin lagi sama ini ya teman-teman, dikaitin lagi sama kehidupan kita masing-masing ya. Setiap kita kan ada masa-masa sulit ya, yang tadi saya bilang tadi ya, ada masa sulit, masa-masa sukar lah, dan ada masa-masa kemenangan ya. Waktu yang tepat ya mungkin bisa disimpulkan masa-masa di mana kita mendapatkan kejayaan berkat Tuhan, mungkin ya, kemenangan kita setelah melewati masa-masa sulit gitu kan. Itu mungkin waktu yang tepat karena pada dasarnya kan semua kita manusia punya rencana kan, kita punya rencana nih, dan ternyata nggak semua rencana itu berjalan dengan baik, apalagi kan lagi COVID kayak gini ya. Oh, benar banget. Waduh, banyak banget. Pasti teman-teman yang punya rencana di tahun 2020 ini banyak bener nih kayaknya punya Banyak apa? yang tertunda gitu. Nah, Keinginan gitu ya. ya kalau dikaitin lagi dengan waktu yang tepat ya anggaplah ini belum waktu yang tepat untuk. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru dengan yang ketidaktepatan waktu yang sedang terjadi ini terhadap agenda kita masing-masing, kita bisa melakukan yang lain gitu, yang justru sesuai dengan firman Tuhan. Jadi agenda kita mah ditunda dulu aja lah. Kita mungkin bisa melakukan hal yang lain yang lebih tepat gitu. Oke. Jadi mungkin memang sih waktu itu apa relatif ya memang. Jadi nggak selalu itu salah, tapi kita juga bisa selalu melakukan hal yang baik meskipun di masa sulit gitu. Waktu yang tepat dimanapun, itulah itu. Iya, sesuai lah. Ya. Sesuai, makanya bisa Sesuai. menyesuaikan diri lah. Oke, terima kasih teman-teman, Kakak Benet dan Kakak Reni juga. Kalau di sini saya menyimpulkan juga gitu ya, teman-teman, waktu yang tepat adalah proses atau keadaan yang benar-benar sesuai dengan jawaban dari Tuhan.
dari jawaban dari Kakak Bennett, Kakak Randy juga itu sangat berkaitan gitu ya. Jadi waktu itu memang relatif gitu ya. Keinginan kita bisa sesuai dengan Tuhan kehendaki, bisa tidak juga. Kita udah punya rancangan di tahun 2020 ini seperti apa juga gitu ya. Ada yang diiyahkan, ada yang dinantikan lagi, Ditunda gitu ya. Oke, teman-teman, di sini sejak awal penciptaan Tuhan menghendaki umatnya memahami detail rencana-rencana yang sudah dibuatnya, termasuk waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam agenda Tuhan. Jadi bukan agenda kita ya. Kalau agenda kita sangat banyak teman-teman. Saya yakin dari Kakak Bennett harusnya hari ini, besok, lusa, dan sebelum dampak COVID ini ya, udah punya rencana mau kemana, mau beli apa gitu ya. Kak Randy juga mau kemana, mau usaha apa lagi gitu ya. Punya keinginan apa, pasti ada gitu ya. Kalau agenda kita pribadi manusia gitu ya. Tapi kalau agenda Tuhan sudah sesuai segala sesuatunya. Jadi tidak salah bila Tuhan adalah pribadi yang detail dan yang tepat waktu. Ya, gitu teman-teman. Terus sebagian besar orang mungkin belum pernah tahu bahwa Tuhan pun membagi jenis waktunya ke dalam 3 istilah yang tertulis dalam Alkitab. Mungkin teman-teman pasti ingat ya. Pasti ingat. Ingat nggak Karen? 3 istilah Dibagi yang 3 aja udah tertulis pandai. Bagi dalam, 3. Ingatnya cuman dalam Alkitab. wita. WIB, WIT, WITA. Wita. 3 zona waktu itu ya. Gitu ya. Asal jangan zona nyaman ya. Oke, teman-teman, di sini ada pembahasan yang 3 istilah yang tadi ya dalam Alkitab. Yang pertama adalah ada waktu kronos. Ada waktu kronos. Mungkin sering mendengar ya. Kronos. Dulu juga pelajaran juga pernah mendengar mungkin ada waktu kronos gitu. Ya, Nggak lupa sih. itu beberapa tahun yang lalu. Dekade yang lalu. Iya, dekade. Terlalu lama ya. Oke, waktu kronos, yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa yang selalu ada. Kata kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Ya, mungkin kalau kita menganggap kronos ini mungkin kayak Senin, Selasa, Rabu, jadi berulang lagi gitu. Ya, bisa jangka panjang maupun jangka pendek, tapi dengan pengulangan gitu. Itu waktu kronos, gitu ya. Terus ada yang kedua. Yang keduanya waktu aion. Aion. Bukan aion tubuh ya. Bukan Kan aion mau. lab aion. Oke. Waktu aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu ini yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Mungkin teman-teman bisa ngasih contoh nih, waktu yang kata aion ini seperti apa gitu. Tanpa batas. Kayaknya nih kalau aion ini kayaknya waktu yang dipakai Tuhan kayaknya ya. Iya. Kalau kita kan pakai yang Nggak tadi pasti gitu ya. Kalau kita kan yang kronos tadi kan ya. kita tuh tahu kayaknya Senin sampai Minggu terus repetisi pengulangan. Kalau ini tak terhingga, ya kita pun manusia umurnya terbatas kan. Tanpa batas. Ya, soalnya. kalau ini tanpa batas mungkin berbicara mengenai kekekalan ya. Mungkin kayaknya kehidupan kita setelah di surga nanti kayaknya ya, selama-lamanya gitu, nggak ada waktu lagi di sana kayaknya sih. Mungkin ya itu kalau ditanya. Siap. Aion ya. Kak Bennett bagaimana? Sama Kak. Iya. Sama kan kalau misalnya
waktu Ayan, waktu kekal tidak terbatas, kita nggak tahu kapan juga kan, maksudnya kayak dibilang kapan dunia kiamat, ya nggak tahu gitu kan, bisa Bukan besok, kayak 2012 yang lalu gitu. ya, ada sampai ada Udah filmnya lewat 8 tahun ya. gitu kan, maksudnya nggak pasti, tapi kekal panjang nggak pas, Tak berujung. nggak berujung. Jadi istilahnya kita nggak tahu gitu ya. Awal mulanya juga kita nggak tahu kayaknya dulu. Itu waktu Ayon. Terima kasih teman-teman. Ada yang ketiga. Apa Ada nih yang ketiganya? ketiga. Ya. Yang ketiga depannya waktu. Waktu Ya. Ada Yang juga keduanya Kairos. Kairos. Menurut teman-teman, waktu Kairos. Kairos Ya. tadi tuh. Taunya Kairo saya. Kairo. Kairo. Negara mana kak? Mesir ya? Betul. Pertama tadi apa? Yang pertama Kronos, yang kedua Ayon, Ayon, ketiga waktu Kairos. Kairos. Kairos Oke. pakai S Kak. Oh iya, apa itu Kak? Biar dingin gitu. Oke. Untuk waktu Kairos berbicara tentang periode waktu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Wah, Masa lalu. Ya, masa itu ada di Kitab Roma 5 ayat 6. Jadi teman-teman yang di rumah juga bisa lihat di Kitab Roma 5 ayat 6 itu tentang waktu yang sudah lewat gitu ya. Berbicara tentang Kairos. Oleh sebab itu waktu Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Contoh nih, ada tes CPNS, saya ikut, tapi ada waktu tertentu di mana tes tersebut diselenggarakan, waktunya kapan, saya udah daftar, tapi saya nggak ikut. Kesempatan itu nggak akan pernah datang dua kali ketika tes yang pertama. Tapi di tahun berikutnya saya bisa ikut lagi, ya bisa ikut lagi. Tapi momentum di awal yang bisa saja saya waktu itu lulus, tapi yang tes kedua, tes ketiga belum tentu. Mungkin teman-teman juga waktu Kairos ini pernah nggak sih ada kesempatan tapi kita lewatin, akhirnya itu jadi kegagalan gitu. Bukan kegagalan sih, Momentumnya lewat gitu. Lewat ya. gitu. Kesempatan Iya. emas. Jadinya bener tadi kata kakak Bennett, nyesel gitu. Sampai nyesel. Pernah nggak? Boleh berbagi? Kayaknya dalam ya? hidup ini banyak kayaknya ya. Kayaknya lupa deh. Salah satu aja kak, jangan salah dua. Aduh, apa ya? Ya, salah satunya mungkin kalau dari saya ya, waktu saya lulus kuliah, saya tuh dapat kesempatan untuk bekerja, tapi jauh di Papua, men. Wow. Papua. Itu Jauh kondisinya ya. belum wisuda pula gitu kan. Iya. Ditawarin lah gitu kan, dan pada akhirnya saya nggak ambil karena emang pengen cari pengalamannya nggak jauh-jauh dulu sih, emang itu apa kata hati sih teman-teman ya. Saya bisa ambil dan mungkin langsung bekerja, tapi saya nggak ambil itu gitu. Dan mungkin kalau ada kesempatan pun ya belum tentu juga bisa bekerja di sana langsung gitu kan. Karena kalau yang waktu pas tahun 2015 itu udah pasti langsung, kalau emang bilang iya besok langsung pergi nih, beneran itu udah dibayarin, cuman wah kayaknya masih minim pengalaman, takutnya malah ujung-ujungnya nggak baik juga gitu kan. Soalnya jadi tenaga kerja bagian desain, untuk jadi tenaga kerja di sana untuk jadi kayak guru gitulah. Wah, ngasih pendidikan gitu mengenai basic, mengenai desain untuk anak-anak Papua gitu. Tapi saya nggak ambil karena saya pun justru lagi butuh pengalaman di dunia kerja kan. Tapi dalam hati mau. Terus nyesel nggak Kak? Nyesel sih. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yakin semua yang terjadi itu pasti udah turut kehendak rencana Tuhan sih. Jadi nggak ada yang perlu disesalin. Tapi kalau Karen diambil tinggal di Papua, Ya ketemu Nggak sekarang. ada ya mungkin ketemu by Zoom mungkin ya. di Bajum juga waktu mungkin tahun berapa kan? 2015 waktu itu. Kita kayaknya belum tahu ya. Belum Siapa kenal dekat. ngelihat di Zoom siapa ini? Gitu kayak. Ya, itu mungkin salah satu contoh saya sih yang udah lewat dan mungkin tidak akan datang lagi sih momen kayak Ada gitu. penyesalan gitu ya. Ya Penyesalan ada tapi ya udahlah gitu.
passion itu ada sih untuk mengambil itu, cuman ya udahlah. Oke. Nggak ada yang kasus sesali ujung-ujungnya sih. Itu sih kalau dari saya. Dari kabinet mungkin ada pengalaman apa gitu. Tadi bilangnya sih banyak. Salah satunya apa ya? Mungkin kesempatan pas mau kuliah juga kali Kak. Jadi pas dulu pas SMA itu juga ada beberapa pilihan, nanti mau kemana nih beres sekolah, mau kuliah ataukah kemana. Dulu tuh sempat pengen bermusik gitu, cuman ya biasalah kalau misalnya orang tua, misalnya papa pengen ini, mama pengen ini, ada yang ngedukung, ada yang nggak ngedukung gitu. Dulu aku pengen banget musik gitu, sampai yang bagus tuh kayaknya isi Jogja deh, papa aku ngedukung banget, tapi mama bilang janganlah, musik tuh cuman buat sementara doang, bisalah hobi, bisa sambil hobi gitu kan. Tapi pas ujung-ujungnya ternyata saya milih ambil psikologi, yang mana itu tuh benar-benar pas sekolah tuh nggak ada yang di pikiran pengen belajar tentang psikologi, pengen gini, enggak gitu. Tapi nggak tahu gimana ada brosur gitu di sekolah dulu, terus udah ambil aja psikologi, kayaknya rame, pasti baca-baca gitu kan. Dulu tuh ntar kalau lihat orang nanti bisa kayak gini padahal enggak gitu kan. Nah terus ya udah setelah berdebat ya udah ambil ini, doakan ambil psikologi nih. Pas udah berjalan juga tuh masih sambil mikir gitu, ini ngambil mau jadi apa nih nanti kayak gini gitu kan. Bingung gitu. Sedangkan kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu, ya udah ambil ini. Terus jadinya sekarang bersyukur gitu kalau ambil kuliah psikologi, terus bisa di Bandung juga, terus bisa bertumbuh juga, bisa mandiri pastinya. Kalau misalnya memang tadinya nggak akan merantau, mungkin ya kita tahu lah ya, kalau misalnya merantau tuh kita bisa mandiri, bisa ngerjain apa sendiri, yang biasanya teriak pengen ini. Nah sekarang tuh bisa gini. Itu sih yang aku anggap kesempatan sangat berharga gitu yang Tuhan kasih. Aku bisa kuliah di luar, ambil psikologi, terus di luar daerah asal, jadi bisa belajar banyak hal, terus bisa ketemu teman-teman juga. Jadi akhirnya ada waktu ya, kesempatan kita momen. Aduh, kalau istilah bahasa Sundanya aduhung ya. Nyesel banget gitu ya, nyesel banget, gitu ya. Kesempatan itu nggak diambil gitu teman-teman. Meskipun mungkin pas kita ngambil kesempatan tuh ya ada plus minus ya, ada hal yang dikorbankan gitu. Tapi ya percaya kalau misalnya kita udah minta tuntunan, ambil, yakin kalau Tuhan juga mengarahkan kita buat ngambil ini, ya pasti ada hal yang dikorbankan. Tapi kita harus juga beriman kalau Tuhan sudah siapkan sesuatu di depan gitu. Oke, terima kasih kakak. Oke, untuk sekarang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah.
dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah ada lama, dan Allah mencari yang sudah lalu. Itu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 tentang segala sesuatu ada waktunya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya dapat dua makna ya, dua makna tentang waktu Tuhan dan waktu manusia. Itu sangat berbeda yang tadi di awal kita sharing gitu ya, kita ngobrol. Waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda gitu, agenda Tuhan dan agenda kita berbeda gitu ya. Di sini juga dijelaskan kalau Tuhan pencipta waktu, maka Tuhan adalah penikmat waktu utama dan terbesar. Kalau Tuhan penentu waktu, maka Tuhan sering bermain-main waktu dengan sesukanya. Itulah yang kadang membuat Tuhan kecewa. Waktu Tuhan sering tak terduga, sedangkan waktu Tuhan penuh dengan berbagai dugaan. Karena Tuhan pengendali waktu, sedangkan manusia hanya bagian dari waktu yang kadang tidak bertanggung jawab dengan waktu. Karena manusia hanya pengguna dan penikmat waktu, bukan pemilik, maka ia harus cerdas menggunakan waktu hidupnya sebelum Tuhan mengambil waktunya dari tengah-tengah kehidupan kita. Waktu Tuhan itu sering disebut kairos juga, atau kairos yang tadi ya, yaitu waktu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia tanpa harus dibayar. Sedangkan waktu manusia adalah kronos, yaitu waktu yang sifatnya sementara, relatif, dan terbatas. Berbahagialah mereka yang bijak menggunakan waktu Tuhan sehingga bermanfaat bagi hidupnya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbahagialah orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik sehingga hidupnya berguna bagi sesama. Itulah tujuan Tuhan pemberi waktu kita. Gitu teman-teman. Ya. Di sini saya mau bertanya lagi nih buat teman-teman. Ya, buat teman-teman Kabenet, Karembi, termasuk teman-teman yang ada di rumah juga. Saya ingin bertanya tentang 3 pertanyaan ini. Buat teman-teman yang di rumah, mungkin silakan jawab pertanyaan ini seperti apa. Kalau mau ngirim ke kita juga boleh lah gitu ya, jawaban dari pertanyaan ini. Oke, pertanyaan yang pertama buat teman-teman ya, apakah kita pernah tergesa-gesa membereskan sesuatu? Apakah pernah? Pernah. Kalau dijawab pernah. Pernah. Oke. Untuk menanggapi pertanyaan yang tadi, pernah untuk tergesa-gesa membereskan sesuatu? Pernah jawabannya. Pernah. Ya, saya juga termasuk lah gitu. Ya. Coba minta salah satu untuk membacakan dari Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. ayat yang kelima. Udah dapet nih. Boleh Amsal bacakan? pasal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Wah, mantap. Kalau pribadi
pernah ya tiba-tiba tergesa-gesa gitu ya, kita tergesa-gesa tapi hasilnya jadi nggak gimana ada. gitu ya, Hasilnya kurang ya. kurang, Nggak biasa maksimal. aja, nggak maksimal. Mungkin beres gitu tapi kayak nggak puas aja gitu ya, kayak iya. ada yang kurang terus gitu. ya. Jadi terima kasih untuk dari Amsal ya, dari Amsal KBN, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang keduanya, pernahkah kita takut melangkah untuk hari esok? Pernah Takut besok ada apa? besok ada PR dulu kalau sekolah. Belum bikin PR matematika. Ya, ada tugas belum dikerjain, mending nggak sekolah gitu. Pura-pura sakit gitu ya. Pernah takut melangkah, pernah. Nah gitu ya. Karena besok ada sesuatu gitu ya yang membuat takut. Oke. Kadang takutnya karena ada sesuatu yang belum dibereskan hari ini akan benar. berlanjut untuk besoknya, dan udah tahu kebayang sulitnya seperti apa gitu. Kelanjutannya kayak gini Iya, lagi gitu. gitu ya takutnya. Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, jawabannya ada di Markus 13 ayat 32 dan 33. Markus 13 Markus 13 ayat Ayat 32 sampai 33. Minta dibacakan. Oke. Baca ya teman-teman, Markus 13 ayat yang 32 sampai ke 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Gimana menurut teman-teman? berjaga-jaga. Jaga-jaga gitu. Kita disuruh waspada teman-teman. Waspada. Sebetulnya ya. Ya setiap saat mungkin ya. Jadi harus takut atau tidak gitu. Mungkin kalau takut juga kadang-kadang perlu, tapi dalam taraf tertentu ya, maksudnya ada rasa takut juga kan buat kita bisa lebih prepare gitu, bisa lebih menyiapkan segala sesuatu. Tapi itu kita nggak boleh yang sampai ketakutan sampai kadang-kadang kan nggak mau melangkah nih, nggak mau ngapa-ngapain, udahlah takut resikonya, itu sih yang harus dihindarin. Jadi sebisa mungkin takut itu cuma untuk buat macu kita, oh takut berarti aku harus punya plan A, C. Tapi jangan lupa juga di setiap hal kita membuat plan itu ya landasinya juga harus tanya Tuhan. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Terakhir asik. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan pernah memberikan waktu yang tidak tepat? Pernah Duh, ya Tuhan, ini waktu yang nggak tepat. Gitu. Waktunya salah. Waktunya salah. Kalau bagi saya pribadi mungkin tidak ya. Karena pada dasarnya apa yang berasal dari Allah itu yang baik semua gitu. Mungkin waktu yang tidak tepat bagi kita ya mungkin karena kita punya rancangan sendiri sebagai manusia, dan Tuhan punya rancangan Tuhan terhadap kita yang baik gitu tentunya kan. Nah di saat ada waktu yang berseberangan gitu, kita punya rencana yang ternyata bertolak belakang dengan rencana Tuhan, itu yang disebut waktu yang tidak tepat bagi kita. Kedagingan kita mungkin bilang, aduh saya sih kebayangnya 2020 ini saya udah melangkah maju ke depan untuk apa, misalnya mungkin teman-teman punya rencana apa, misalnya untuk berusaha, untuk berwirausaha maksudnya, terus untuk lanjutin sekolah, mungkin ada yang lagi skripsi tapi harus terpending, banyak hal lah gitu. Tapi itu kan keinginan kita semata gitu, pengen yang terbaik buat diri kita, tapi Tuhan tuh bukan hanya melihat yang saat ini tapi jauh ke depan. Jadi kalau ditanya pernah Tuhan itu bermain-main dengan waktu kepada kita, saya rasa enggak sih, kurang tepat sih. Mungkin karena Tuhan tuh lebih memikirkan yang akan terjadi di masa depan nanti gitu. Ya kalau manusia itu cuma kayak respon dia saat itu ya, berpikir secara manusia gitu. Kalau misalnya aku gagal nih saat ini, ini kok harusnya aku saat ini tuh bisa gitu, tapi ya, betul. Kenapa nggak bisa? Mungkin kalau secara itu emosional kita, terus secara manusiawi kita pikir Tuhan tuh nggak sayang sama kita, tapi ternyata dia lupa kalau Tuhan tuh udah menyiapkan segala sesuatu gitu, udah ada di depan. Makanya itu kenapa kita harus sabar gitu kan, harus
ya sabar tunggu waktu Tuhan gitu. Mungkin waktu yang tidak tepat juga mungkin dilandaskan rasa takut kali ya, bisa Bisa kita berlebihan, jadi takut berlebihan. kayak aduh padahal saya tinggal 1 semester lagi sedang skripsi, ada corona datang, saya takutnya Terhambat. terhambat, wah nanti kan Bayar semester ya lagi. gitu kan, ya itu kan emang dilandaskan dari rasa takut bisa Iya. bisa jadi gitu. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan dan tahu rencananya, Kita bisa berpikir positif, menganggap segala sesuatu tuh oh ini belum waktunya gitu. waktunya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Betul teman-teman, pernah berpikir, ada yang pernah secara manusiawi gitu ya. Ya betul. Tidak juga pernah gitu ya. Nah, Jawabannya di Pengkhotbah 3 ayat 11 teman-teman. udah siap Kak. Pengkhotbah 3 ayat 11 saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi betul tadi teman-teman, yang tadi teman-teman katakan gitu ya. Jangan apa ya, jangan khawatir gitu. Khawatir. Karena Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang indah gitu. Ya. Menurut kita, ya Tuhan kenapa sih kayak gini gitu ya. Tapi yang dikatakan Karini tadi, kedepannya, ingat kedepannya gitu. Ya, kedepannya pasti akan indah pada waktunya gitu. Dan itu pasti kita sebagai orang percaya yakin gitu ya. Dalam ayat Pengkhotbah ini gitu. Ya teman-teman, sedikit sharing, pernah mendengarkan kisah Sarah, istri dari Abraham, yang sampai tua belum mendapatkan Masa penantian ya, masa penantian panjang gitu ya. mendapatkan seorang anak. Tapi akhirnya dapat gitu Iya. Iya. ya. Tapi ketika Allah bertemu dengan Sarah, diberitahu gitu ya, engkau akan melahirkan anak gitu. Tapi di usia yang senja itu ya, udah bukan muda lagi lah gitu ya. Sampai udah bukan waktunya sebetulnya gitu. Iya. Tapi Sarah sendiri hanya mentertawakan gitu. Mentertawakan gitu. Ah, masa sih gitu kan ya. Benar. Dengan mentertawakannya bukan apa ya, kayak yang konyol gitu. Ah, ini kayaknya konyol nih gitu, Nggak mungkin. nggak mungkin banget gitu ya. Saya dikasih anak dengan umur seperti ini gitu ya. Tapi ketika Sarah seperti itu ya, Tuhan kalau mengatakan sesuatu pasti akan terjadi gitu. Iya. Pasti akan terjadi gitu, mutlak lah gitu, mutlak, nggak akan bisa diapa-apakan lagi gitu. Ketika Tuhan ngasih tahu kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki, terjadi gitu. Dan akhirnya apa gitu, percaya gitu ya kan. Asalnya nggak percaya, apa konyol gitu, ngasih taunya konyol banget nih gitu kan. Tapi kan ketika Tuhan udah mengatakan kamu nanti melahirkan nih gitu ya, seorang anak laki-laki, dan itu terjadi, pasti. Jadi mirip ini ya kayak di Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi ya. Iya. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah ya. Benar. Dari awal sampai akhir. Mungkin Sarah ini juga sosok yang meremehkan dari awalnya. Udah umur 90 kayak gini nggak mungkin, emang udah lewat momentumnya kayak dia. Iya. Kita bahas Manusiawi momentum itu ya. nggak mungkin Nggak gitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang bisa, Bisa. enggak gitu. Oke, itu teman-teman. Dari kisah Sarah ini, ya mungkin dari yang tadi kita bahas gitu ya, kita sharing gitu. Kita sebagai orang percaya, kita yakin gitu. Nggak ada waktu yang Tuhan berikan itu nggak pernah tepat gitu. Kita tahu setiap Tuhan memberikan waktu kepada kita, kita harus ambil momentum yang terbaik untuk kita, dan itu akan jadi yang terbaik untuk kita. Betul. Teman-teman, buat teman-teman yang di rumah juga, terima kasih sudah mendengarkan sharing kita juga. Mungkin teman-teman juga mau ada yang di-sharingkan tentang waktu yang tepat juga, silahkan
berbagi juga dengan kita, bisa lewat pengurus, bisa lewat DM DM ya, DM Instagram mungkin ya. Instagram silahkan gitu ya, berbagi pengalaman lah dengan kita gitu, karena kita juga bersama teman-teman yang di rumah juga ingin tahu gitu ya, kita rindu sharing bareng-bareng lagi di satu tempat gitu ya, satu tempat yang besar, kita bertemu semuanya gitu ya, kita saling sharing juga. Tapi dengan adanya pandemik ini kita ditahan dulu gitu ya, terbatas gitu. Sharing online lah gitu ya, yang diharapkan teman-teman juga bisa berbagi lah dengan kita gitu teman-teman. Terima kasih buat Kak Randy, Kak Benet yang sudah mau berbagi ya. Kiranya Tuhan menyertai kita juga, memberkati kita juga semua. Buat teman-teman yang di rumah juga, jangan patah semangat. Hari demi hari kita lalui bersama sampai dengan pandemi ini selesai. Mungkin itu aja. Terima kasih. God bless you. God bless you. Teman-teman, tadi kita udah sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Kak Alex. Makasih untuk Kak Alex yang udah membawakan sharing firman Tuhan dengan tema bulan ini, yaitu waktu yang tepat, dimana tadi kita diajarin banyak tentang waktunya Tuhan. Nah, oleh karena itu kiranya dari sharing tadi boleh menguatkan kita masing-masing dan juga teman-teman di rumah dalam menjalani waktu demi waktu ke depan dalam kegiatan teman-teman sekalian, dan kiranya teman-teman juga selalu mengandalkan Tuhan untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita udah dengar sama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Indah Pada Waktunya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengetahui tentang maksud apa dari waktu yang tepat ya Bapa. Kami di sini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, terutama di Indonesia ya Bapa, yang dimana pada saat ini kami semua telah ada kesulitannya Bapa, yaitu virus COVID-19 ya Bapa, dan kami memohon kepadamu kiranya Tuhan segera jamah kami ya Bapa, dan hapuskan COVID-19 dari Indonesia ini ya Bapa, agar kami boleh beraktivitas ke kehidupan kami seperti sedia kala ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa, yang dimana pada saat ini di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung ya Bapak, kami juga melakukan PSBB ya Bapak, dan tolonglah kami ya Bapak agar dari PSBB ini kami boleh dianjurkan untuk mendengarkan apapun yang pemerintah katakan, agar kami juga mematuhi maksud dari pemerintah ini ya Bapak, agar virus COVID-19 ini segera hilang dari di kota ini juga ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, termasuk gereja GPIB Bethel ya Bapak, yang pada saat ini juga gereja kami terkena dampak dari COVID-19. Kiranya Tuhan mau melindungi kami juga ya Bapak, terutama dari orang per orang, dari jemaat per jemaat ya Bapak. Lindungi kami, berkati kami juga ya Bapak, selalu diberi kesehatannya Bapak, terhindar dari segala penyakit yang ada pada saat ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk berkat gerakan pemuda ya Bapak, dari orang per orang, dari pemuda, tiap pemuda ya Bapak yang ada di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung, yang di rumah maupun di kosan ya Bapak, agar kami selalu diberkati, dilindungi, diberi kesehatan ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk pengurus gerakan pemuda ya Bapak, agar setiap pengurus gerakan pemuda Tuhan berkati, lindungi juga ya Bapak. Dan kami juga berterima kasih untuk pengurus gerakan pemuda yang selalu sedia memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan ibadah online ini ya Bapak. Terima kasih untuk seluruh pengurus gerakan pemuda ya Bapak. Kami alaskan doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Jeepers, kali ini kita udah ada di akhir ibadah gerakan pemuda kita pada saat ini. Nah, kiranya tadi kita sudah sama-sama mengucap syukur dan juga mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Alex. Semoga sharing firman Tuhan yang tadi kita udah bareng-bareng dengerin boleh menjadi kekuatan buat masing-masing kita, dan juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 117, Ajar Kami Melakukan Firman-Mu. Dalam
teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengetahui rencanamu, rancanganmu ya Bapa, tentang waktu yang tepat seperti apa. Dan kami juga sejenak boleh selesai dalam ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus berkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang